Jagung. Siapa yang tidak tahu tanaman yang satu ini? Ibu kalian bisa membuatnya menjadi sayur, bakwan jagung, jagung bakar, dan jagung manis yang diberi taburan keju di atasnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan tanaman penghasil karbohidrat selain nasi merah dan ubi jalar. Di video pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang perkembangbiakan tanaman seperti jagung. Penasaran bagaimana jagung dan tumbuhan lainnya berkembang biak? Simak video berikut sampai selesai ya. Siapkan buku dan pensilmu karena kita akan belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan belajar kembali bersama Bu Ifat. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Anak-anak ibu semua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 tentang gagasan pokok paragraf dan perkembangbiakan generatif. Anak-anak ibu semua, tahukah kalian kalau seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman jagung dengan menanam biji jagung? Setelah 3-4 hari, tanaman jagung akan muncul ke permukaan tanah. Kemudian tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Perkembangbiakan dengan bunga yang terjadi pada tumbuhan jagung disebut dengan perkembangbiakan generatif. Tahukah kalian bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Nah, mari kita simak bagian-bagian bunga berikut ini. Ini disebut mahkota bunga. Bagian yang ini disebut kepala sari. Di bawah kepala sari ada tangkai sari. Yang tengah ini adalah kepala putik. Di bawah kepala putik disebut tangkai putik. Nah, ini adalah kelopak. Di dalamnya ada bakal biji. Ini disebut dasar bunga dan yang paling bawah adalah tangkai bunga. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik
sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, lembaga menjadi bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Nah, anak-anak semua, tugas kalian kali ini adalah mengamati lingkungan sekitar dan temukan tumbuhan yang sedang berbunga. Kemudian, gambarlah bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya. Sampaikan hasilnya pada teman sekelompokmu. Amati perbedaan dengan hasil temanmu. Apa saja perbedaannya? Kemudian, diskusikan hal tersebut dengan temanmu. Anak-anak semua, menurut kalian, apa manfaat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Cari informasinya dan tuliskan pendapatmu di buku catatanmu. Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak semua, demikian pembelajaran kita kali ini tentang gagasan pokok paragraf dan perkembangbiakan generatif. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.